Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman udah join di NQA Webinar setiap pagi Sabtu ya, jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Hari ini yang akan bersedekah ilmu adalah tutor yang luar biasa, guru saya juga yaitu Mbak Nani Subarto Zaini ya dari Persona Global Indonesia. Dan topik yang akan dibawakan adalah Quick Wins in Mentoring and Coaching ya. Mudah dipelajari, sulit diabaikan, praktis diterapkan. Ini yang akan kita bahas tuntas sampai dengan siang nanti ya. Oke, ada sedikit aturan teman-teman, tolong gunakan nama yang sesuai sehingga nanti kalau Mbak Nani menyapa nggak salah orang ya. Tolong gunakan nama yang sesuai. Kalau mau menggunakan background yang sama dengan kita juga mangga silakan karena kita ada photo session di akhir acara biar lebih seragam. Kemudian selama Mbak Nani menyampaikan infonya, kalau mau ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu atau nanti jika diberi kesempatan untuk bertanya langsung bisa langsung unmute dan langsung bertanya ke Mbak Nani. Bicara mengenai NQA adalah badan sertifikasi ISO. Bisnis utama kami adalah bisnis sertifikasi. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka lulus dengan persyaratannya, kita akan rekomendasikan untuk mendapatkan sertifikat ISO. Itu divisi pertama, divisi sertifikasi. Namun kita juga punya divisi assessment. Ini outputnya bukan sertifikat, tapi outputnya lebih ke internal report yang lagi banyak permintaan sekarang lebih banyak ke cyber security assessment seperti pen testing, vulnerability assessment, SPBE assessment, termasuk juga energi assessment atau energi audit ya karena ada regulasi pemerintah untuk pengguna energi besar wajib dilakukan energi audit ya. Ini masuk ke divisi assessment. Kemudian kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produknya adalah event kita di pagi hari ini. Namun kalau teman-teman ingin pelatihan yang sifatnya certified, baik itu nasional maupun internasional, kita ada beberapa modul yang certified internasional maupun lokal. Silakan nanti bisa berhubungan dengan Mas Alfon atau Mas Aldo. Terakhir kami punya divisi solusi, ini bukan divisi konsultasi karena NQA nggak boleh melakukan konsultasi. Ini jualan software, jadi divisi jualan software. Software apa yang kita jual? Software untuk mensupport 3 produk yang di awal, untuk sertifikasi, assessment, dan training. Bagaimana sih melakukan pendokumentasian yang mobile base gitu ya, jadi nggak perlu pakai paper lagi, tanda tangan di handphone, semuanya ada di handphone, itu ada beberapa software yang kita tawarkan. Oke, ini singkat padat mengenai NQA. Kita udah 37 tahun lebih di bisnis ini, kemudian jumlah klien kita ada 60.000 lebih di seluruh dunia. Kita beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawan kita kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Oke. Kita the biggest player salah satunya, kita yang paling besar di aerospace di dunia untuk skema aerospace. Untuk otomotif juga kita one of the biggest in the world untuk automotive sektor. Sementara untuk sektor-sektor lain kita masuk di top 3 di dunia. Teman-teman, sekali lagi seperti yang info saya dari awal, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi silakan ajak teman-teman sebanyak-banyaknya untuk ikutan event yang luar biasa ini. Namun, ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kiri, kemudian ingin mendapatkan e-materialnya juga, ya dari topik yang akan dibahas hari ini, kemudian ada 3 e-book juga yang relevan dengan topik yang akan dibawakan hari ini, serta ingin mengulang eventnya dengan menonton rekamannya, ya, itu ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya sebesar Rp150.000 saja. Silakan foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Alfon atau Mas Aldo. 3 e-booknya ya related dengan topik yang akan dibawakan hari ini. Teman-teman bisa miliki ini, 3 e-book ini. Next. Dan event hari ini seperti yang kita info tadi, judulnya adalah Quick Win in Mentoring and Coaching. Oke, saya nggak ingin buang waktu. Kita langsung beri kesempatan ke pembicara kita yang luar biasa, senior saya, tutor saya yang luar biasa juga, Mbak Nani Subarto. Silakan Mbak Nani. Terima kasih Mas Putra. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman, baik yang sudah mengenal saya sebelumnya maupun yang baru mengenal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan yang paling penting adalah salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, saya sungguh merasa beruntung sekali bahwa di pagi hari ini, di hari Sabtu, hari yang meskipun tadi Mas Putra mengatakan bahwa akan hujan besar katanya hari ini gitu kan ya, tapi di tempat saya masih terang benderang, alhamdulillah itu dulu yang perlu disyukuri. Saya merasa beruntung sekali karena di hari Sabtu ini saya diberi berkah sama Allah karena masih diizinkan dan juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengetahuan tentunya, berbagi pengalaman dan juga manfaat yang saya sudah rasakan gitu kan ya terkait dengan topik yang mau kita bicarakan hari ini, yaitu tentang adakah jalan yang cepat ya yang kalau kita menggunakan kata-kata quick wins itu kan mengandung arti yang sangat praktis, cepat dan langsung terasa hasilnya. Nah, itu yang kemudian saya ingin bagikan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman juga sekalian gitu kan ya. Jadi apa yang saya pernah dapatkan gitu dalam tataran cakupan knowledge, wawasan dan juga dalam tataran skill dan juga manfaat atau hasil yang saya rasakan ya. Sehingga dengan demikian ketika kita bicara tentang
isu atau topik yang sekarang kita bahas yaitu quick wins gitu, maka itu bukan cuma sekedar indah didengar saja atau dalam tataran tertulis atau secara teoritis saja, tetapi betul-betul itu terasa dan bisa dinikmati langsung hasilnya. Ya. Nanti saya juga ingin menyampaikan bagaimana atasan saya yang sebetulnya tanpa saya sadari gitu ya banyak sekali memberikan pengaruh kepada saya sehingga saya bisa bertumbuh ya berkembang gitu ya tentunya lewat pendekatan mentoring dan coaching ini. Jadi ini yang mungkin mudah-mudahan Mas Putra ini bisa bermanfaat meskipun kita bicara dalam waktu yang terbatas yaitu hanya 2 jam ke depan gitu. Insya Allah menjadi berkah dan tidak mubazir gitu. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sekali lagi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nani Subarto. Bagi yang pernah mengenal saya atau sudah sering mendengarkan saya sharing di NQA webinar session ini, saya aktif di Persona Global Indonesia. Jadi silakan Mbak Sinta. Persona Global Indonesia kami memang sangat fokus sekali, intens sekali, khususnya di dalam membantu perusahaan-perusahaan mengelola perubahannya secara terintegrasi, terpadu. Karena ketika kita bicara tentang perubahan, tentunya ketika kita bicara tataran bisnis, maka yang tidak boleh diabaikan kan adalah bagaimana kita bisa menjaga bottom line dari bisnis itu sendiri dan menumbuhkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, ini tidak pernah terlepas dari yang namanya perubahan. Maka ketika kita bicara bagaimana saya bisa menghadapi perubahan dan mengelolanya untuk kepentingan sustainability dan growing bisnis kita, ini yang harus dipikirkan, yaitu pendekatan yang bisa membantu perusahaan itu mengelola secara terintegrasi, baik dari aspek strategi, budaya, dan manusianya. Dan kami hadir, Persona Global Indonesia, di dalam membantu memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk mengelola itu. Dan kehadiran kami sudah sangat lama sekali, dari tahun 1990-an. Dan salah satu kunci yang kami anggap dan yakini itu berhasil dan juga terbukti, yaitu di dalam membantu percepatan pengelolaan perubahan untuk kepentingan bisnis, kepentingan kinerja, maka salah satu pendekatan yang kami miliki dan kembangkan yaitu yang kita bicarakan hari ini, yaitu tentang mentoring and coaching. Tetapi karena kita punya waktu terbatas hanya 2, maka isu yang relevan sekali untuk bisa diangkat di dalam sharing ini adalah penekanan quick wins. Bagaimana aplikasi mentoring and coaching ini bisa dilakukan secara cepat dan bisa kemudian dinikmati hasilnya secara langsung tanpa harus berlama-lama. Nah, saat ini memang saya banyak menjalankan peran dan fungsi. Yang pertama adalah satu menjalankan fungsi eksekutif, yaitu sebagai eksekutif director dari Persona Global Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua, saya menjalankan peran sebagai seorang master trainer, yaitu banyak memfasilitasi program-program untuk bisa membantu pertumbuhan seseorang menjadi sangat cepat ya dan juga berlangsung lama di dalam dirinya. Juga menjalankan peran sebagai seorang senior consultant. Ya, dan yang terakhir itu adalah sebagai seorang mentor dan juga seorang coach. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini bisa kita sama-sama bagi, kemudian kita sama-sama explore untuk mendapatkan inspirasi, mungkin insight baru, ataupun juga memperkaya, gitu kan ya, apa yang sudah kita miliki. Nah, sehingga dengan demikian, teman-teman sekalian, tujuan sharing kita 2 jam ke depan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan gambaran, pengetahuan, dan inspirasi tentang quick wins. Gimana teknik mentoring and coaching yang langsung bisa dipakai sehari-hari dan langsung dipakai oleh teman-teman, oleh kita semua setelah selesai webinar ini. Okay. Yang kedua, kita akan bicara tentang framework, yaitu framework yang sederhana, yang relevan buat siapa saja. Apakah itu buat supervisor, apakah untuk manager, apakah untuk senior leader. Jadi ini akan sangat berlaku secara universal. Even bagi kita-kita yang tidak terjun di dalam dunia bisnis, sebetulnya ini bisa digunakan juga untuk mengawal, menumbuhkan kompetensi dari anak-anak kita. Oke. Yang ketiga tentunya untuk bisa membuat kita merasakan dan punya keinginan untuk mau menerapkan dan juga kemudian membuka insight atau inspirasi yang instan gitu. Maka apa yang kita bahas di sini adalah yang terkait dengan tentunya kasus-kasus dan juga praktek, yaitu percakapan nyata yang sangat terbukti efektif sekali. Oke. Dan yang terakhir adalah gimana kita bisa memulainya sehingga kita bisa punya kesempatan dan kontribusi untuk membangun budaya, yaitu people growth, yaitu menumbuhkan kompetensi dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan termasuk diri kita sendiri.
Ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mulai dulu dengan memahami konsep yang tadi saya sudah sampaikan secara sekilas, yaitu konsep quick wins. Jadi konsep quick wins ini adalah konsep yang mengandung makna harus praktis, harus cepat, dan bisa langsung kerasa hasilnya. Itu yang nanti mau kita sampaikan, teman-teman. Oke. Oleh karena itu, apapun yang nanti kita bahas di dalam sharing webinar ini, satu, harus simple untuk dipelajari. Jadi kerangka yang nanti kita coba sama-sama bahas adalah kerangka yang mudah dipahami untuk siapa saja. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah hard to ignore atau sulit untuk diabaikan itu karena ya itu akan kepake terus setiap harinya. Karena apa yang kita bicarakan di dalam quick wins ini adalah sesuatu yang sangat relevan dengan tantangan sehari-hari kita yang kita temui di dalam lingkungan kerja kita. Atau bahkan tantangan yang kita temukan di dalam lingkungan keluarga kita. Ya. Dan yang berikutnya adalah bicaranya harus mengandung makna mudah untuk diaplikasikan, yaitu bisa langsung diterapkan tanpa harus Anda menemui yang namanya kerumitan gitu ya, dan bisa kemudian langsung dirasakan hasilnya. Itu teman-teman yang nanti kita ingin bangun gitu ya selama 2 jam. Mudah-mudahan 2 jam ini kita bisa mengcover apapun yang sudah saya bangun atau saya desain di dalam pertemuan 2 jam ini. Oke, kalau gitu yuk kita mulai dulu dengan siap-siap membangun konteks dulu, ya, membangun fondasi dulu. Sehingga apa yang kita bicarakan ini betul-betul memberikan kesadaran baru bagi kita bahwa ini punya hubungan dengan kebutuhan kita saat ini dan juga 5 tahun mendatang. Sehingga dengan demikian ada keinginan untuk kita mau melakukannya segera dan kemudian melihat hasilnya seperti apa ketika kita melakukan itu. Oke, oleh karena itu, gimana caranya saya bisa menghandle ini semua? Maka nomor satu yang nanti perlu diperkuat adalah mindset-nya kita dulu. Mindset tentang peran fungsi kita di dalam menjalankan fungsi mentoring and coaching. Karena kalau kita sudah muncul ya fondasi yaitu pemahaman kita yang sangat kuat tentang apa itu mentoring, apa itu coaching, objektifnya apa, sasaran maksimal yang harus dicapai itu apa gitu kan ya. Maka kita akan punya kemampuan atau keinginan yang sangat kuat ya meskipun kita menghadapi tantangan yang begitu beratnya. Oke. Tapi kalau fondasi kita, yaitu mindset kita belum diperkuat tentang mentoring and coaching itu sendiri, maka ketika kita menghadapi orang yang sulit, yang negatif, nggak percaya diri, berhadapan dengan zona nyaman seseorang, gitu kan ya, terus kemudian berhadapan dengan apa namanya fixed mindset seseorang, gitu, maka inilah yang membuat daya juang kita atau resilient kita menjadi sangat rendah dan ada akhirnya keinginan kita untuk mempraktekkan menjadi tidak konsisten dan tidak komit. Nah ini yang membuat kita tidak akan bisa mendapatkan quick wins ya karena nggak pernah dilatih, nggak pernah kemudian dipakai gitu. Kira-kira seperti itu. So dengan demikian nomor satu yang nanti di dalam quick wins in mentoring and coaching kita akan memperkuat mindset kita dulu. Yang salah satu diantaranya adalah bagaimana saya bisa punya kesadaran baru, cara baru membedakan peran mentor ya dan juga peran sebagai seorang coach untuk hasil yang maksimal. Ya. Jadi kalau teman-teman mendengar kata mentor atau coach, maka mentor atau coach itu menggambarkan orang yang melakukan proses. Ya, kalau mentor berarti orang yang melakukan proses mentoring, sementara coach orang yang melakukan proses coaching. Oke. Yang kedua, mindset saja yang kuat itu nggak cukup untuk bisa mendapatkan quick wins. Maka yang kedua kita bicara tentang skill set, yaitu skill set yang nanti perlu dibangun oleh teman-teman sebagai fondasi yang kuat di dalam proses mentoring and coaching adalah teknik percakapan. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita kaitkan dengan quick wins, maka ada statement yang muncul di dalam benak kita adalah percakapan yang seperti apa yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu kan ya, sehingga bisa membuat orang mencapai hasil yang optimal. Kira-kira seperti itu. Oke, maka nanti yang kita bahas di dalam upaya kita untuk mendapat aha momennya di dalam pertemuan 2 jam ini, yaitu adalah teknik percakapan yang bisa digunakan dalam waktu 15 menit. Ya, karena itu quick wins ya. Sama kemudian menginspirasi kita lewat studi kasus dan simulasi singkat yang nanti bisa membuat kita melihat oh di situ ada yang namanya momen menyelaraskan antara teori dan praktek. Gitu teman-teman. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah ya, kita bicara tentang perangkat ya. Tentunya ketika kita bicara quick wins, maka perangkat-perangkat yang nanti bisa teman-teman gunakan adalah perangkat-perangkat yang sangat memudahkan kita untuk kita pakai berulang kali dan juga untuk kita pakai pada saat nanti kita melatih melakukan praktek mentoring and coaching di tempat kerja kita. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, singkat dan cepat saja, mari kita pahami dulu peran dan hubungan mentoring dan coaching gitu ya dalam menghadapi tantangan organisasi modern ini. Yuk kita pahami dulu yang namanya coaching, teman-teman. Oke, banyak sekali definisi
coaching, tetapi saya mengambil satu kesimpulan yang bisa yang bisa membuat pemahaman yang simple gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang coaching, maka coaching itu adalah percakapan yang terarah. Oke, jadi proses percakapan yang terarah yang bisa membantu seseorang melihat tujuan dengan lebih jelas. Oke, memahami realita, kemudian juga bisa mengeksplorasi pilihan-pilihan dan bisa berkomitmen pada aksi. Nah, ini kalau kita menemukan proses percakapan terarah yang bisa memberikan, yaitu hasil membantu orang untuk jadi tahu tujuannya, membuat orang menjadi punya pilihan gitu kan ya, kemudian bisa membuat orang tergerak untuk berkomitmen terhadap keputusan yang dia ambil, maka akan menjadi luar biasa sekali. Oke, ya. Jadi dengan demikian di dalam proses coaching tujuannya itu bukan hanya membuat orang lain bisa menjadi mandiri menyelesaikan masalahnya, ya, tapi sesungguhnya di dalam proses coaching itu memberikan kesempatan orang untuk menumbuhkan kapasitas dirinya, ya, dan bisa membuat dia menjadi jauh lebih mandiri. Nah, kebayang kalau ini bisa kita lakukan kepada anggota tim kita, maka betapa banyaknya waktu yang bisa kita hemat, ya, betapa banyaknya gitu kan ya energi yang bisa kita hemat, betapa banyaknya pemikiran-pemikiran yang bisa kita fokuskan kepada hal-hal yang jauh lebih strategik. Karena anggota tim kita sudah bisa mandiri, bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dan bisa tumbuh kapasitasnya. Ini yang mau kita cari teman-teman. Oke? Ya. Sehingga dengan demikian makna yang bisa kita petik nih teman-teman dari yang namanya coaching adalah yang harus diingat dan digarisbawahi, coaching itu bukan proses memberikan jawaban. Tapi coaching adalah proses untuk membantu orang menemukan jawabannya sendiri. Oke. Coaching itu adalah kemitraan, artinya di dalam proses percakapan itu hubungan kita dengan pendengar kita gitu ya atau dengan coach kita gitu ya, karena orang yang mendapatkan proses coaching kita sebut dengan coach gitu ya. Itu hubungannya harus setara, ya, bukan atasan bawah atau guru dan murid, bukan. Kenapa? Karena kalau hubungan setara ini akan memberikan ruang kesetaraan sehingga memberikan dampak psikologis bahwa akan timbul rasa yang lebih nyaman karena ada yang namanya rasa trust. Ketika kesetaraan itu menghasilkan trust, maka hubungan itu akan menghasilkan hubungan yang lebih nyaman, hubungan yang lebih terbuka. Sehingga coachee yang mendapatkan proses coaching dari kita itu akan banyak dengan bebas mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan mungkin ide-idenya, atau mengeluarkan mungkin pemikiran-pemikiran atau perasaan yang nanti akan berguna untuk membuat perkembangannya dia. Ya. Nah, di dalam coaching juga proses coaching, maka kita harus punya kemampuan untuk memberikan ruang aman, ya. Karena dengan kenapa diperlukan ruang aman gitu ya, kemampuan kita bisa memberikan kenyamanan bagi coaching kita, karena nanti di dalam proses coaching itu ada proses yang namanya refleksi, ada proses meminta coaching itu untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya ide, karena memang ditujukan untuk eksplorasi opsi-opsi, dan ada juga untuk kemudian memotivasi mereka agar mereka bisa komit terhadap yang namanya keputusan atau aksi atau action gitu. Nah, oleh karena itu penting banget bagi seorang coach yang menjalankan proses coaching, maka dia harus di awal itu menumbuhkan rasa nyaman dulu dan rasa aman. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di dalam proses coaching, kalau kita bisa lebih banyak memaknai lagi adalah disinilah upaya kita membuat orang lain bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Karena sebetulnya di dalam proses coaching kita itu banyak sekali men-challenge ya orang lain anggota tim kita gitu ya atau coach kita untuk selalu bisa berpikir kritis ya. Dengan berpikir kritis maka dengan sendirinya tanpa disadari coach kita itu lagi mengembangkan kapasitasnya ya, dan pada akhirnya juga pemikiran kritis itulah yang membuat dia punya fondasi yang kuat untuk berani mengambil keputusan sehingga dia akhirnya punya kemampuan atau komitmen untuk bertindak, kurang lebih begitu. Nah, itu adalah coaching, teman-teman. Maka nanti kita akan bisa melihat bedanya di mana antara coaching dengan nanti mentoring gitu. Kenapa ada dua kata kunci itu, proses mentoring dan coaching. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, yuk kita bicara tentang bagaimana kita memaknai mentoring. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat dari berbagai sumber gitu ya, dan kemudian saya coba untuk membuatkan intisarinya, maka mentoring itu adalah sebuah hubungan pengembangan yang sifatnya jangka panjang. Jadi kalau mentoring itu mengatakan jangka panjang, maka kita secara otomatis punya pemikiran logik, oh kalau begitu coaching adalah jangka pendek, gitu ya kurang lebih. Dan itu betul sekali. Jadi kalau coaching itu ada sebuah hubungan pengembangan yang sifatnya jangka pendek, yang sifatnya memang ditujukan nanti untuk memecahkan persoalan, gitu kan ya. Tapi kalau mentoring ini adalah sebuah hubungan pengembangan jangka panjang antara orang yang lebih berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman.
ya. Jadi bisa aja para manajemen trainee gitu kan ya, untuk supaya dia punya pengembangan kapasitasnya menjadi lebih cepat gitu ya. Yang biasanya kalau tanpa mentor gitu, bisa jadi pengembangan kapasitasnya dia butuh waktu kurang lebih misalnya adalah 10 tahun untuk bisa mencapai level strategik. Tapi dengan adanya mentor bisa jadi dia hanya butuh waktu 3 tahun saja. Oke. Jadi sebuah hubungan pengembangan jangka panjang antara orang yang lebih berpengalaman dengan orang yang kurang berpengalaman, di mana di sana terjadi yang namanya proses. Proses apa? Berbagi pengalaman. Oke, ya. Kemudian terjadi proses bagaimana memberikan arahan, oke, sehingga orang yang diberikan proses mentoring atau bisa disebut dengan menti, dia tidak harus kesasar-sasar. Tapi dengan adanya seorang mentor, maka mentor itu akan bisa memberikan arahan yang jelas sehingga dia bisa menyingkat waktu untuk bisa sampai ke sana tanpa dia harus berlama-lama meluangkan waktu dan energi untuk bisa mencapai tujuannya. Ya. Dan di dalam proses mentoring itu juga membuka peluang agar menti itu bisa berkembang dalam karir, ya. Terus bukan hanya berkembang dalam karirnya, tapi juga berkembang di dalam kemampuan pribadinya, gitu ya, aspek pribadinya, dan juga berkembang di dalam pola pikirnya. Oke. Nah, insight apa yang bisa kita ambil dari definisi atau makna mentoring, ya? Jadi insight-nya adalah bahwa di dalam proses mentoring itu adalah proses yang menekankan hubungan, ya, yang intinya ada interaksi personal, yaitu di mana di dalam interaksi personal itu ada transfer yang namanya knowledge, transfer pengalaman, know-how, dan juga ada transfer motivasi atau energi positif. Sehingga dengan demikian ini yang bisa membuat para menti itu akhirnya selalu termotivasi meskipun tantangan yang dihadapi itu besar sekali, ya. Dan pada akhirnya si menti ini bisa mendapatkan peluang yang nyata, ya, yang bisa digunakan untuk meningkatkan karirnya, teman-teman. Oke. Dan dengan demikian, maka bedanya antara coaching dengan mentoring, ya, maka kalau coaching itu ditujukan untuk positive motivation, tujuannya adalah meningkatkan kinerja, ya, karena pada dasarnya ketika seseorang atau coach kita diminta untuk meningkatkan kinerjanya, maka dalam upaya mencapai kinerjanya, bisa jadi di dalam perjalanannya dia akan banyak mendapatkan hambatan, ya, banyak mendapatkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah. Nah, dengan coaching, maka peran dari seorang coach, dia akan membantu memproses, memfasilitasi jalan pikiran coaching-nya agar kemudian coaching-nya bisa berpikir kritis dan bisa kemudian memberikan pendapat, ya, atau kemudian opsi untuk bagaimana mengatasi persoalannya di dalam upaya memberikan kinerja yang positif, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau yang namanya mentoring, maka proses mentoring itu membutuhkan proses bagaimana seorang mentor bisa memberikan role model, ya, contoh, bisa kemudian memandu proses teaching, bisa kemudian memberikan nasihat yang tidak memojokkan, tetapi bisa menginspirasi, membangunkan ekspektasi gitu. Dan bisa memberikan panduan yang sifatnya jangka panjang, yaitu jangka panjang yang tidak lain adalah mempersiapkan karirnya dia. Jadi dengan demikian, kalau Anda lihat di layar komputer Anda, maka kalau kita mau membedakan dengan jelas antara mentoring and coaching, jelas kata kuncinya mentoring itu hubungan jangka panjang, gitu kan ya. Sementara coaching itu adalah jangka pendek, ya. Tetapi dua-duanya melibatkan percakapan. Oke. Kalau yang namanya mentoring, senior membimbing, berbagi pengalaman, membuka peluang untuk pengembangan karir dan pribadi itu adalah bagian dari aktivitasnya. Sementara coach itu membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri dan juga berkomitmen. Dan jadi fokusnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah transfer pengalaman dan arah jangka panjang, sedangkan coaching itu adalah menggali potensi dan solusi saat ini. Ya, jadi kalau kita memainkan peran, maka perannya adalah mentor itu sebagai role model, pemberi nasihat, coach itu bisa dikatakan sebagai facilitator yang bukan hanya melemparkan pertanyaan gitu ya, terus mendorong orang untuk terlibat dengan pertanyaan yang dilemparkan, tapi juga menggali gitu ya, menggali pertanyaan sebagai penggali pertanyaan. Oke. Nah, kalau hasil tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, hasil itu adalah proses bagaimana seorang menti itu bisa punya kompas di dalam meniti karirnya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan sehingga bisa mencapai posisi tertentu secara strategik di perusahaannya. Sementara kalau seorang coach itu hasil yang nanti dia bisa rasakan ketika menjalankan proses coaching adalah dia bisa melihat aksi nyata dari si coaching-nya ya, dan dengan aksi nyata itu maka bukan hanya si coach tapi juga coach bisa melihat adanya peningkatan kinerjanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa bungkus gitu kan ya,
Kenapa ini menjadi penting sekali untuk kemudian disadari oleh kita semua dan bahkan diminta untuk mempraktekkannya ya, dan tentunya mempraktekkannya dimulai dulu dengan cara yang simple supaya kita bisa mendapatkan quick wins gitu ya. Maka jelas urgensinya itu yang pertama, mentoring and coaching itu bisa menjadi jembatan kesenjangan generasi yang tadi teman-teman sudah sampaikan, yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan teman-teman sekarang maupun 5 tahun ke depan. Nah, itu kesenjangan generasi itu ternyata bisa diatasi dengan adanya transfer wisdom dari seniornya gitu ya, terus kemudian bisa membuka ruang inovasi untuk para generasi muda ya. Kemudian yang kedua, karena mentoring and coaching diyakini bisa mempercepat pencapaian kinerja ya. Jadi bukan hanya sekedar trial error yang tidak ada arahnya, tetapi ini bisa menjadi satu proses accelerated learning. Karena tanpa disadari, dengan kita membuat percakapan yang banyak kita lakukan dengan menggali-gali pertanyaan, sebetulnya kita sedang sebagai mentor ataupun sebagai coach, kita sedang memberi kesempatan mereka untuk belajar secara cepat gitu ya, melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian mentoring and coaching, kalau ini dilakukan terus-menerus, itu bisa menjadi kontributor dalam membangun budaya kreatif dan inovatif. Ya, percakapan yang nanti kita harus bangun adalah percakapan yang meaningful, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang jenisnya nanti open ended question, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari lawan bicara kita yang melibatkan pemikiran atau perasaannya atau ide-ide dan sebagainya, gitu teman-teman. Dan mentoring and coaching juga diyakini bisa mendukung pengembangan karir dan succession plan ya. Jadi kalau kita sebagai pejabat struktural yang mempunyai direct report atau anggota tim yang berada di bawah wewenang kita dalam mengembangkannya, maka sesungguhnya kita tertulis atau tidak tertulis mempunyai kewajiban menyiapkan pipeline kompetensi kepemimpinan anggota tim kita ya, dan juga pengembangan kapasitas mereka di masa depan. Oke. Yang berikutnya adalah bahwa mentoring and coaching juga diyakinkan punya kemampuan untuk meningkatkan yang namanya engagement dan juga bisa membuat orang itu bisa bertahan di dalam perusahaan karena mereka merasa dihargai, mereka merasa diberi dukungan, mereka merasa diberdayakan, mereka merasa diberikan perhatian. Ya. Dan yang kalau kita lihat secara besarannya, maka kalau kita mau melakukan mentoring and coaching, itu sama artinya kita memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapabilitas organisasi kita. Karena dengan mentoring and coaching, maka kita ini berperan sebagai katalis untuk budaya pembelajaran berkelanjutan. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang kita menjadi punya keyakinan yang jauh lebih besar, gitu kan ya, untuk mau melakukan ini. Oke, yang berikutnya, yuk kita sadari dulu. Oke, coba kira-kira menurut Anda, gitu kan ya, menurut Anda kalau Anda nanti bicara dengan hati nurani sendiri, apakah Anda kemudian sepakat nggak dengan pernyataan di sini? Ya, ini ada beberapa polling yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, yaitu keselarasan antara kesadaran akan pentingnya mentoring and coaching dengan implementasi nyatanya, ya, di perusahaan atau di organisasi modern. Ternyata hasilnya, ya, sekitar 60-70% pelaku organisasi itu sadar betul bahwa mentoring and coaching itu penting dan sadar betul bahwa mentoring and coaching itu memang mendukung kinerja pertumbuhan. Tapi nyatanya, faktanya, gitu ya, 30-40% itu merasakan bahwa praktek mentoring coaching di tempat mereka itu sudah bekerjanya efektif. Berarti kalau cuma 30-40 yang merasakan bahwa prakteknya efektif gitu ya, maka sisanya banyak sekali yaitu 60-70% yang mengatakan belum efektif. Nah, mungkin hasil ini bisa memberikan kesadaran baru kepada kita. Jangan-jangan praktek yang kita lakukan merumitkan kita. Jangan-jangan praktek mentoring and coaching yang sudah kita pahami itu ternyata digunakan secara formal, bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini bagus sekali pertemuan ini untuk menyadarkan kita nih teman-teman, ya. Nah, mari kita lihat secara cepat dulu deh penyebab gap awareness dan efektivitasnya tuh apa aja. Ternyata ini yang kemudian membuat saya menjadi lebih yakin karena bicara kemudahan, bicara kemudian keseharian, bicara kemudian bisa diimplementasikan, gitu kan ya. Itu tidak hadir gara-gara satu masih banyak, mungkin tuh 60-70% yang mengatakan bahwa implementasi mentoring and coaching mereka belum dirasakan secara efektif karena mentor dan coach tidak dipersiapkan dengan baik, teman-teman. Oke, ya, tidak dipersiapkan dengan baik. Artinya apa? Ya, mereka-mereka yang berperan sebagai seorang coach dan mentor itu tidak difasilitasi dengan training atau pelatihan yang memadai. Oke, akibatnya di mindset mereka menjalankan yang namanya proses mentoring and coaching, tetapi praktek yang mereka lakukan itu lebih mirip ceramah, instruksi, bukan percakapan yang mengembangkan. Nah,
Efeknya apa? Ini harus dipahami oleh kita semua. Efeknya apa? Efeknya akhirnya menti kita atau coach kita gitu kan ya, nggak ngerasain gitu loh bahwa kita hadir untuk menumbuhkan mereka gitu. Sehingga akhirnya hubungan antara coach dengan menti kepada kita sebagai coach dan mentor itu akhirnya tidak terbangun hubungan yang penuh dengan kepercayaan, tetapi hanya formalitas gitu ya. Yang kedua ya, penyebabnya kenapa mentoring and coaching menjadi kurang efektif karena para mentor atau para mentor maupun para coach, di mana mereka umumnya adalah pejabat struktural, yaitu para leader disebutnya juga, adalah orang-orang yang sibuk dengan target operasional. Mereka hanya memberikan prioritas bahwa target operasional itu menjadi concern utamanya mereka gitu ya. Sehingga mentoring and coaching hanya dilakukan kalau sempat. Bahkan mereka bilang mungkin masih sebagian orang mengatakan bahwa mentoring and coaching itu masih dirasakan sebagai apa tuh namanya proses yang memberatkan, proses yang menghabiskan waktu. Nah, ini harus dirubah mindsetnya nih teman-teman. Karena kenyataannya tidak efektifan itu memang kontribusinya dari itu. Sehingga percakapan yang harusnya dibangun sebagai daily basis, keseharian, itu menjadi percakapan yang jarang dan kalaupun dilakukan sangat pendek ya dan tidak konsisten. Dan bahkan biasanya dilakukan hanya untuk momen-momen yang formal, misalnya penilaian 3 bulanan, 6 bulanan, ataupun kemudian menjadi setahun gitu. Padahal yang kita mau untuk dapatkan hasil quick wins itu adalah proses yang dilakukan tiap hari. Gitu. Sehingga dengan demikian Menti melihat bahwa proses mentoring and coaching itu adalah proses yang tidak dilakukan dengan serius. Gitu. Ya. Nah, kemudian tujuan dan strukturnya tidak jelas. Jadi banyak program mentoring and coaching nggak punya target terukur, hanya kemudian basa-basi, yang penting sudah dilakukan gitu kan ya. Kemudian tidak dibangun atau disupport dengan sistem yang kuat, misalnya seperti ada monitoring dan evaluasi. Nah, ini punya dampak apa? Nanti sulit untuk meyakinkan coach kita, menti kita gitu kan ya, untuk melihat perkembangannya secara nyata atau tidak gitu. Yang berikutnya adalah kadang-kadang mentoring and coaching itu hanya fokus pada formalitas program itu tadi teman-teman. Hanya untuk menjadi checklist bahwa kita sudah menyelesaikan itu, sudah dengan demikian KPI kita sudah terpenuhi. Nah, itu yang kemudian bisa menyebabkan bahwa program mentoring and coaching hanya program yang indah di tataran kertas saja gitu kan ya. Hanya indah di perumusan saja, tetapi tidak berfungsi ya. Dan mungkin juga penyebab terakhirnya juga adalah bahwa masing-masing unit yang relevan dengan proses coaching dan mentoring itu bisa jadi silo-silo, jadi kurang integrasi dengan sistem HR-nya atau section plan-nya. Padahal sistem mentoring and coaching ini bisa menjadi temuan kunci atau fakta-fakta kunci yang bisa mensupport sistem HR dan sistem perencanaan suksesi bagi seseorang. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi dengan demikian, teman-teman, awareness tinggi tetapi efektivitas rendah itu biasanya terjadi karena monitoring dan coaching belum dijalankan dengan sistem yang serius, tapi masih ya sebagai aktivitas tambahan yang tentunya mungkin arahnya kurang jelas, dukungannya kurang kuat gitu kan ya, dan juga kurang ditopang dengan budaya yang mendukung. Oke. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apa yang harus dilakukan agar terjadi keselarasan antara kesadaran, pemahaman, dan juga prakteknya. Maka inilah yang kemudian saya tawarkan, yaitu punya yang namanya Quick Win Framework. Oke. Apa itu Quick Win Framework? Nah, kembali lagi, ini adalah bagian dari kita upaya memperkuat mindset kita. Karena kalau kita punya mindset di mana ditopang framework yang kuat dan punya konsep yang jelas, maka keinginan kita untuk melakukannya itu akan selalu hadir dan selalu mau, teman-teman. Maka Quick Win Framework di sini adalah Quick Win yang pertama. Ya, biasakan di dalam proses mentoring and coaching itu selalu ajukan pertanyaan, bukan hanya memberikan jawaban. Ya, ini membangun coaching habit. Jadi meskipun nanti kita bicaranya cuma sebentar aja, tapi di dalam bicara sebentar ya di keseharian kita dengan anggota tim kita atau dengan anak kita, maka kebiasaan kita mengajukan pertanyaan itu udah harus ada di dalam hidup kita, menjadi karakter di dalam diri kita gitu. Karena sesungguhnya dengan menghadirkan karakter, selalu bertanya di dalam diri kita, itu sama artinya kita ini selalu punya kesempatan untuk menjalankan proses coaching dan juga proses mentoring. Quick win yang kedua, gunakan learning model 70-20-10. Oke. Nah, nanti quick win ini ya bisa memperlihatkan dengan jelas bahwa mentoring memberikan kontribusi di mana 70 ini akan terwujud dengan cepat sekali. Oke. Karena ketika kita bicara 70-20-10 punya makna apa sih? Biasanya orang itu bertumbuh, 10% akan bertumbuh karena dia difasilitasi dengan training. Tapi itu cuma 10%. Oke. Tapi kapasitas dia bisa bertumbuh juga, yaitu lebih bertumbuh 20%, yaitu kalau dia bisa belajar dari orang lain. Oke. Nah, itu kan masih sedikit. Nah,
70%-nya itu dari mana yang bisa memberikan kontribusi yang begitu besar ya terhadap pertumbuhan kapasitas seseorang? Yaitu dari dia melakukan sendiri, belajar sendiri. Ya. Sehingga dengan demikian, proses mentoring dan coaching itu sebetulnya mempercepat terbangunnya 70% ya dari pertumbuhan kapasitas seseorang. Oke. Quick win yang ketiga, yaitu apa? Anda harus bisa punya cara bagaimana membangun percakapan yang singkat, berkualitas, yang tidak lebih dari 15 menit. Karena dengan percakapan yang singkat, berkualitas, maka Anda bisa melihat dampak besarnya apa. Kalau itu Anda bisa lihat dan Anda bisa rasakan, maka ada keinginan yang terus-menerus untuk Anda gunakan setiap harinya. Sehingga dengan demikian, proses mentoring and coaching nggak usah pakai nunggu-nunggu lama, nggak usah harus menunggu waktu yang formal, nggak usah harus menunggu secara serius gitu kan ya. Tapi dengan keseharian aja, dengan suasana yang entah itu lagi makan siang, entah itu lagi coffee break, entah itu lagi meeting informal, ya kita gunakan percakapan singkat dan berkualitas itu. Oke. Quick win yang keempat. Nah, ini menjadi pendekatan yang sudah menjadi konsumsi umum dan sangat ringkas sekali. Yang teman-teman mungkin pernah dengar, yaitu GROW model. Yaitu GROW model untuk proses coaching. Di mana GROW itu merupakan gabungan dari 4 kata, yang tidak lain adalah grow, kemudian reality, kemudian option, dan yang W-nya adalah will, yaitu keinginan ya. Goal itu adalah membantu kita atau membantu mentee ataupun coachee untuk melihat apa yang diinginkan, tujuannya apa, kemudian fakta-faktanya, apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, hambatannya bagaimana, kemudian optionnya itu ada kira-kira ada ide-ide yang memungkinkan nggak yang belum kita lakukan. Will-nya itu adalah membangun komitmen, yaitu keinginan untuk mengeksekusi. Oke. Quick win yang kelima adalah ya, jadikan mentoring sebagai bagian dari pengembangan karir atau succession plan. Oke. Jadi ini juga tentunya perlu ada hubungan dengan bagian human capital gitu kan ya, untuk kemudian sama-sama duduk bareng mengembangkan bagaimana seseorang dari yang tadinya perannya hanya sebagai manajemen trainee kemudian bisa dalam waktu singkat melalui beberapa pengembangan 10, 20 dan 70 gitu kan ya, secara berjenjang akhirnya dalam waktu yang singkat dia bisa menduduki posisi strategik, yaitu bisa jadi adalah posisi BOD seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan krusial berikutnya setelah kita tahu, oh quick win-nya seperti ini, maka muncullah kata-kata how. Gimana melakukannya secara praktis, secara cepat, dan bisa langsung merasakan hasilnya. Ya, maka marilah teman-teman kita mulai dengan masing-masing quick win ini supaya akhirnya kita bisa mendapatkan insight, terbuka dan mau kemudian melakukannya. Quick win yang pertama, kita diminta untuk ajukan pertanyaan, bukan hanya beri jawaban. Jadi kita ingin mau mencoba membangun kebiasaan coaching. Coaching sehari-hari, bukan coaching yang sifatnya formal, khusus meluangkan waktu, terus kemudian khusus dengan dokumen-dokumen, tidak. Tapi ini adalah coaching sehari-hari. Oke? Ya. Nah, sebelumnya Mbak Sinta, maaf. Nah, ya, yang pertama, enggak, masih awal, masih lagi. Nah, yang berikutnya. Ya, ini ya. Jadi coba, ini kita bayangkan situasi yang saya yakin bahwa situasi yang saya rumuskan di sini, ada situasi yang kita juga umum menemukannya. Dan ini klasik sekali. Ya. Coba kita bayangkan situasi pertama. Seorang staf muda datang ke manajernya dan bilang, Pak, saya bingung laporan ini harus disusunnya seperti apa. Itu klasik sekali, gitu. Apalagi untuk mereka-mereka yang baru. Oke. Bisa jadi di skenario pertama, si manajer ini bisa langsung jawab karena dia waktunya padat gitu kan ya, dikejar dengan yang lain-lainnya dan tidak biasa dengan menggunakan cara yang lain, maka dia gunakan cara biasanya. Ya udah pakai yang format lama aja, kan tinggal copy paste dari template. Ya, oke. Apa konsekuensinya? Konsekuensi positifnya ada apa? Masalah selesai. Tapi konsekuensi negatifnya apa? Kita tidak mengembangkan staf kita. Kita tidak memberi kesempatan staf kita untuk bertumbuh pikirannya, untuk menemukan jawabannya bagaimana, gitu. Ya, maka bisa jadi dia akan terus-menerus bertanya lagi gitu, Pak, kalau yang ini gimana, Pak? Yang ini gimana, Pak? Akhirnya itu membuat ketergantungan dia kepada kita. Yang makin pintar siapa? Yang makin pintar adalah atasannya, manajernya. Sementara anggota tim kita selalu menjadi orang yang tergantung. Oke. Coba bayangkan skenario kedua. Ya, sama. Staf muda datang ke manajernya dan bilang, Pak, saya bingung laporannya harus disusun seperti apa. Karena manajer ini sudah terbiasa dengan proses coachingnya, maka nggak pakai pikir udah secara refleks ya langsung keluar dengan mengatakan, menurut kamu apa kira-kira informasi yang paling penting untuk laporan ini? Ya. Maka si staf ini akan berpikir karena dia dilibatkan, dia berpikir karena dia menghadapi pertanyaan yang harus dia jawab dan kemudian dia berusaha untuk menemukan jawabannya. Jadi bedanya di mana? Bedanya yang satu menyelesaikan masalah hari itu, yes, ya. Yang kedua menyelesaikan nggak masalah hari itu, iya, tapi juga memberi kesempatan membangun kemampuan berpikir untuk jangka panjang. Jadi itulah kekuatan dari yang namanya
coaching habit, yaitu selalu terbiasa mengajukan pertanyaan, tapi bukan memberikan solusi atau jawaban. Oke. Maka lesson learn yang kita bisa pelajari di sini teman-teman, ya, mari kita lihat, ya. Masalah umumnya nih yang harus kita sadari, banyak leader itu cenderung, yaitu tadi, aku greget, aku soalnya suka gemes, gitu, kelamaan, gitu. Maka banyak leader cenderung langsung memberi solusi ketika tim menghadapi masalah karena nggak sabar. Atau mungkin juga karena dia tidak sadar apa yang dia lakukan itu sebetulnya membawa dampak atau konsekuensi negatif yang banyak sekali kepada banyak pihak, bukan hanya kepada diri kita sendiri tapi juga kepada anggota tim kita, dan yang lebih besar lagi adalah kepada kelangsungan hidup organisasi kita, ya. Nah, ini kan jadi akibatnya apa? Yaitu tadi yang seperti saya katakan, karyawan menjadi tergantung dan tidak berkembang kapasitas berpikirnya. Oke. Maka gimana nih caranya nih untuk supaya quick wins? Ya. Jadi, ya sudah, sadari dulu, ya, refleksikan diri Anda, saya ini masuk ke dalam kategori yang mana? Oke, apakah saya ini cenderung solution giver atau saya cenderung thinker partner? Oke, nggak ada yang salah, bukan baik atau benar. Tetapi ketika hasil refleksi teman-teman sudah memberikan arahan dan jawaban kepada satu di antara dua itu, maka Anda menjadi jauh lebih sadar. Oke, nah dengan demikian, kalau Anda ternyata sadar, oh saya solution giver, paling tidak ada kesadaran baru yang membuat Anda ya berpikir untuk mau melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi intinya teman-teman, pertanyaan yang tepat itu bisa mendorong orang untuk berpikir, ya, bisa membuat orang menemukan solusinya sendiri dan bisa merasakan komitmen yang lebih tinggi daripada tindakannya. Oke, jadi kenapa ini penting? Karena satu, membangun ownership, yaitu muncul dari diri yang bersangkutan, kemudian memberi kesempatan mereka untuk menggunakan kapasitas kritisnya, kapasitas berpikirnya, gitu kan ya. Karena sekali lagi bahwa pertanyaan-pertanyaan itu mendorong dia untuk berpikir kritis, mendorong dia berpikir logik, mendorong dia kemudian akhirnya bisa menemukan solusi untuk memecahkan persoalannya. Dan pada akhirnya yang tadinya kita pikir sebagai leader, yang kita pikir bahwa melakukan coaching itu adalah boros waktu, ya, menyita waktu, konsumsi waktunya tinggi, ternyata tidak demikian. Dengan percakapan yang singkat, gitu, itu justru menghemat kita sebagai leader, gitu kan ya, untuk tidak tidak masuk ke dalam micromanagement, tidak lagi ke dalam aspek teknis operasional, karena kita sudah bisa melihat dan memberikan kepercayaan kepada anggota tim kita yang pelan-pelan sudah mandiri. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini contoh pertanyaan coachingnya. Ya, jadi pertanyaan coachingnya adalah misalnya untuk membuka percakapan ada, untuk memperluas perspektif ada, ya, misalnya dan mendorong komitmen. Sederhana sekali. Ini bisa dipakai untuk segala situasi atau segala persoalan. Jadi ketika kita mendapatkan anggota tim kita datang ke kita dengan membawa persoalannya, gitu kan ya, maka kita bisa dengan bertanya, oke, kalau gitu apa tantangan yang kita hadapi, ya, terus kemudian apa yang udah dicoba sejauh ini. Oke. Terus kita bantu dia untuk men-stretch perspektifnya, melebarkan perspektifnya lagi. Kira-kira ada opsi lain nggak yang bisa kita lakukan nih, ya, untuk mengatasi masalah ini? Oke. Dari sekian banyak opsi ini, mana yang sudah kita lakukan atau mana yang belum kita lakukan, gitu, ya. Terus kita bisa tanya lagi juga, uh, oke, yang berikutnya untuk mendorong komitmen, oke, dari opsi-opsi yang tadi kita sudah coba sepakati, mana yang lebih dulu untuk kita prioritaskan? Oke. Kalau udah dapat jawaban dari si coaching-nya atau mentinya kan gitu ya. Kemudian untuk bisa mendorong motivasinya dia bahwa dia melakukan bukan tidak sendirian tapi juga masih dapat dukungan, kita bisa tambahkan, kalau gitu apa yang bisa saya bantu? Apakah kamu bisa sendiri atau perlukah saya bantu? Apa yang kira-kira bisa saya bantu? Nah, kalau coaching-nya udah yakin, enggak Pak, saya akan coba dulu. Nanti kalau saya nggak bisa, saya baru datang lagi ke Bapak gitu kira-kira. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel dan bisa dilakukan dalam waktu yang cepat sekali gitu. Oke. Nah, coba ada satu kasus mini nih teman-teman ya, kita bicara supaya kita bisa mendapatkan aha-nya gitu ya. Nah, kasus mininya nih begini. Mungkin kalau kita bicara tentang tim sales ya gitu ya, yang biasanya yang bikin menjadi keringet dingin, menjadi tidak antusias kalau ternyata tim sales ini target bulanannya tidak tercapai gitu kan ya. Nah, biasanya gitu kan ya, kalau dibahas dengan atasannya karena target tidak tercapai gitu ya, biasanya cara berpikir bosnya atau mentality bosnya itu, apalagi dia adalah orang yang merasa sangat punya pengalaman yang tinggi, gitu, banyak gitu ya, asam garamnya gitu kan ya, maka kalau dia nggak terbiasa melakukan coaching gitu ya, dia akan punya respon yang otomatis dengan mengatakan, coba deh kalau gitu gunakan strategi diskon tambahan. Besok kita rapat dengan semua tim, bisa begitu nggak kira-kira? Pastinya bisa. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, kalau di mindsetnya si atasan ini, saya nggak punya waktu untuk mengarahkan, saya maunya cepat-cepat, maka ya tindakan yang dia pilih adalah dia melakukan perannya sebagai atasan yang selalu memberikan jawaban. Yaitu gunakan strategi diskon tambahan deh, biar besok kita bisa rapat dengan semua tim.
ya. Coba kalau Anda lakukan dengan cara yang berbeda. Oke, ya. Anda mulai bangun habit baru coaching di dalam diri Anda dengan menanyakan sesuatu yang simpel aja. Oke, ya. Di antaranya adalah, oke, kalau gitu menurut eh, semuanya apa sih kira-kira penyebab utama gap penjualan bulan ini sampai tidak tercapai? Oke, kan mereka akhirnya apa namanya memberikan jawabannya. Kalau ini tim, ini bagus banget karena apa? Kita tiap-tiap orang akan bisa belajar dari apa yang disampaikan. Mungkin selama ini kita blind spot gitu, kita nggak nangkep itu ada persoalan itu. Tapi ketika kemudian coaching dilakukan di dalam tim gitu kan ya, maka semua anggota tim akan memberikan pendapatnya dan itu akan memberi kesempatan kepada kita mendapatkan informasi yang utuh tentang apa sebetulnya yang terjadi. Kemudian Anda tinggal bilang, oke, kalau begitu kira-kira langkah yang paling realistis apa nih yang bisa memperbaiki semua ini nih, gitu ya. Kalau apa namanya dalam waktu 2 minggu ke depan, apa kira-kira? Oke, dah. Terus kemudian kita tinggal arahkan lagi, oke, kalau gitu langkah yang tercepat apa? Gitu ya, langkah tercepat yang bisa kita lakukan apa? Oke, setelah itu kita bilang, oke, kalau gitu apa kira-kira yang diperlukan dari kita semua? Oke, dah. Itu yang membuat kemudian anggota tim menjadi apa ya namanya tuh ownership-nya ada, terus terhubung, engage ya, dan akhirnya mau melakukan kesepakatan dan kemudian mengeksekusinya. Ya, sehingga dengan demikian ini kesempatan seorang leader bisa membantu memfasilitasi timnya menemukan solusi sesuai dengan konteks di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar instruksi yang belum tentu efektif karena bisa jadi sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi nyata sekarang gitu. Ya, jadi dengan proses bertanya yang powerful dan hanya dilakukan mungkin cuma 15 menit, maka ternyata proses bertanya itu sudah mencangkup ya aspek follow up-nya, aspek kemudian identifikasinya, aspek kemudian kreativitas sampai aspek kepada eksekusi. Ya, jadi teman-teman ya kembali lagi yang bisa kita pelajari sebagai seorang leader. Oke, seringkali kita punya insting yang bawaannya langsung ingin memberikan jawaban karena inginnya cepat, karena kita merasa tidak punya waktu. Yang menjadi prioritas kita di kepala adalah tuntutan KPI kita saja, target. Tapi ada sesuatu yang tidak tertulis secara nyata. Yang tidak tertulis secara nyata itu kan adalah kewajiban kita mengembangkan anggota tim kita atau direct report kita. Ya, so dengan demikian kita bisa menjadi lebih sadar bahwa ketergantungan tim ya itu akan mempunyai dampak yang sangat luas sekali. Bukan hanya kita yang membuat pada akhirnya kita tidak punya waktu yang lebih strategik lagi karena kita harus menghandle semuanya. Yang kedua untuk tim tidak bisa berkembang dan yang ketiga untuk perusahaan ya sustainability ya kemudian kapasitas people-nya menjadi tidak berkembang dan itu akan punya dampak kepada pertumbuhan perusahaan. Oke, itu ya teman-teman quick win yang pertama. Oke, Mas Aldo kita masih punya waktu kah, Mas Alfon? Sekarang pukul 10.57, kita masih ada 33 menit, Bu. Oke, berarti masih ya. Sebentar lagi saya juga udah selesai. Oke, quick win yang kedua ya. Gimana caranya kita bisa mempraktekkan 70-20-10 learning model gitu kan ya. Nah, mentoring bisa mempercepat efektivitas dari proses 70 learning yaitu dengan learning by doing gitu ya, learning by doing ya, melakukan proses trial and error tapi dengan yang terarah karena mentoring itu memberi kesempatan kepada kita proses trial and error tapi yang terarah. Oke. Nah, coba bayangkan nih situasi seorang karyawan baru namanya Ani, dia baru bergabung di perusahaan besar ya. Kemudian dia ikut training seminggu penuh. Berarti kan kalau metode learning 10 20 70 berarti dia mendapatkan pengembangan keefektifannya 10% ya gitu ya. Materinya lengkap, tebal, penuh teori. Terus kemudian dia ditempatkan divisi operasional. Setiap hari ia mencoba terus ada yang salah, belajar lagi gitu ya. Itu adalah proses dari 70% gitu kan ya. Jadi dia mempraktekkan ya. Kadang-kadang dia dalam mempraktekkan dia juga curhat ke seniornya, minta tips dan belajar dari pengalamannya. Jadi dia belajar dari orang lain itu cangkupannya 20%. Oke. Coba kalau kombinasi pendekatan ini hidup di dalam organisasi Anda, perusahaan tetap memberikan perhatian terhadap training, memberikan fasilitasi training, ya. Terus kemudian perusahaan juga memfasilitasi bagaimana orang-orang di perusahaan itu punya kemampuan komunikasinya persuasif sehingga kemungkinan untuk belajar satu dengan yang lainnya gitu kan ya untuk berdiskusi gitu ya, membangun kepercayaan itu jauh lebih mudah, maka dia juga bisa belajar dari orang secara langsung itu 20% dan juga kemudian yaitu ada proses mentoring menjadi kesehariannya yaitu dari para mentornya gitu yang 70%. Maka 100% anggota tim kita akan mendapatkan pengembangan kapasitas baik pribadi maupun profesionalnya. Nah, itu bisa dibayangkan kalau itu menjadi culture budaya, ya.
berapa singkatnya pengembangan orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita sehingga dia punya kualitas yang bagus yang bisa dilirik bukan hanya ya untuk kepentingan jabatan di dalam organisasinya kita, tetapi juga bisa dilirik oleh organisasi lain sehingga dia bisa ditempatkan dan mendapatkan tantangan baru di perusahaan lain seperti di BUMN yang sekarang banyak sekali kemudian mengambil dari talent-talent gitu ya perusahaan lain untuk didudukkan di perusahaannya gitu kira-kira. Nah, apa yang paling membuat Ani bisa benar-benar belajar gitu kan ya? Kalau menurut hemat saya itu kan kontribusi dari 70%-nya. Ya. Jadi bayangin kalau tanpa mentor bisa jadi Ani butuh waktu tuh 12 bulan teman-teman untuk bisa mahir. Tapi dengan mentor maka si Ani itu akan memangkas waktu untuk dia bisa menjadi kompeten yaitu jadi 6 bulan. Nah, ini yang saya rasakan dengan mentor saya waktu itu. Ketika saya gitu ya di tahun 2000 sampai 2003 itu saya diberi kesempatan oleh mentor dan coach saya betul-betul implementasi mentoring dan coachingnya tuh harian sekali yang tanpa disadari itu sebetulnya mentoring and coaching karena saking menjadi kebiasaan kita nggak nganggap itu adalah mentoring and coaching tapi kita menganggap komunikasi yang berkualitas sekali gitu karena saya selalu di-challenge dengan pertanyaan, saya selalu dilibatkan, saya selalu kemudian diajak untuk kemudian ketemu orang-orang penting, kemudian saya dibiarkan melihat bagaimana mentor saya menyikapi orang-orang penting itu, bagaimana mentor saya menjalankan bisnis. Tetapi mentor saya tidak hanya memberi kesempatan saya untuk melihat, tapi setelah itu terjadilah percakapan antara saya dengan mentor saya yang sangat berkualitas sekali. Yang diantaranya mentor saya cuma bisa bilang begini aja, oke, apa yang kamu tadi sudah maknai? Gitu. Apa yang sudah efektif dari saya? Kalau kamu masih punya kesempatan untuk melihat dari angle yang berbeda, kira-kira apa yang bisa coba kita kuatkan lagi dan cara kita menghandle si Bapak A? Nah, itu yang terjadi terus-menerus selama 3 tahun. Dan ternyata dalam 3 tahun ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana selama berpuluh-puluh tahun saya menjadi orang yang dilihat pihak lain, piawai di dalam membangun bisnis, piawai di dalam yang namanya mengelola organisasi. Itu yang makanya saya punya keyakinan yang besar sekali untuk bisa berbagi ini. Oke, ya. Maka mari kita lihat lesson learn-nya nih teman-teman. Oke, lesson learn-nya. Ya, konsep utama 70-20-10 adalah salah satu kerangka populer nih teman-teman dalam learning and development sampai sekarang masih dipakai, masih diyakini. 70% itu ya seseorang akan berkembang kapasitasnya dari praktek kerja sehari-hari. Jadi harus dilibatkan. Oke, ya, apakah dengan proses teaching dari mentornya langsung gitu kan ya, atau dari proses role modeling, atau kemudian dari proses pengembangan championship-nya, ya championing-nya, yaitu apa? Dia sudah punya jalur karir yang sangat jelas, sudah kemudian tahu tahun berapa dia harus masuk ke dalam pengembangan 10, 20, 70, terus temanya apa saja, tahun berikutnya apa, sampai kemudian dia memiliki kompetensi ya yang diharapkan untuk jabatan tertentu gitu. Ya, 20% belajar dari yang lainnya, yaitu dengan membangun percakapan dari seorang coach gitu ya, terus kemudian bisa juga dari pemberian feedback gitu ya, dan 10% tentunya dari kehadiran kita untuk ikut training langsung. Oke. Jadi dengan demikian teman-teman, insight yang paling penting adalah ya, mentoring yang baik tidak hanya masuk ke porsi 20% teman-teman ya, tapi juga mempercepat dan memperkaya pembelajaran di 70% itunya teman-teman. Oke. Jadi kenapa ini penting? Sekali lagi gitu kan ya. Kebanyakan pembelajaran terjadi di lapangan gitu kan ya, tapi sering dirasakan lambat. Artinya udah terbukti ya perkembangan yang pesat, pembelajaran yang pesat itu terjadi di lapangan gitu kan. Tapi karena kita nggak punya cara yang praktis bagaimana melakukan mentoring, karena 70% ini dihasilkan dari mentoring gitu, maka sering dirasakan lambat, kemudian menguras tenaga, nggak sabar, terus penuh dengan trial and error dan berkali-kali. Nah, ini yang kemudian harus kita cut gitu kan ya, karena mentoring bisa mempercepat kurva pembelajaran gitu kan ya dengan berbagi pengalaman dan insight. Oke, jadi dengan demikian kalau kita mau bersinergi teman-teman gitu kan ya, maka 10% memberi dasar teori, 20% yaitu mengaitkan teori dengan praktek, 70% itu menjadi pilot project, laboratorium nyata gitu. Maka ini akan membuat perkembangan kita menjadi jauh lebih cepat dan kinerja yang diinginkan juga menjadi jauh lebih nyata gitu ya kira-kira teman-teman. Oke. Good, baik kalau begitu. Jadi mentoring bisa dikatakan sebagai proses learning by design, bukan learning by accident ya teman-teman ya. Karena kembali lagi pilot project itu terarah, ada desainnya gitu. Oke, ya. Yuk yang berikutnya adalah silakan Mbak Sinta. Oke, quick win yang Maaf ketiga. Bu, Yes, izin Bu, ya, ada pertanyaan Bu ya gimana? dari Pak Paulus, Dr. Paulus Kurnia. Ya. Dia pertanyaannya, tolong share beberapa referensi dan hasil survei yang mengungkapkan bahwa proses mentor dan coaching bisa secara efektif menjadi solusi
menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan bisnis masa kini. Beliau minta referensi dan hasil survei bila ada, Bu. Ya, nanti disusulkan ya, karena itu kan perlu persiapan, tapi saya paham sekali karena referensi-referensi itu dibutuhkan untuk meyakinkan kita untuk mau mengimplementasikan mentoring itu kira-kira. Itu ya Mas Alfon, nanti bisa disusulkan bila berkenan begitu Mas Alfon. Baik, Bu. Yang ada satu lagi, Bu. Untuk ukuran spesifik quick win apa ya, Bu? Quick win. Pertanyaannya. Ya, spesifik quick win. Ukurannya. Ya, Iya, Bu. artinya gini, contohnya begini. Ketika saya menghadapi anak saya yang sudah bekerja di sebuah kantor consulting, ya, dia sedang menikmati one day off-nya karena dia sudah lembur selama 10 hari, sehingga dia diberi kesempatan one day off oleh kantornya. Nah, ketika dia sedang menikmati waktu santainya, tiba-tiba dia dapat notification dari kantor pajak, yang mengatakan tolong segera diurus pajak pribadinya karena penggunaan platform yang harusnya di dalam pelaporan itu dia gunakan itu tahun 2024 itu tidak aktif dan berarti anak saya mengalami keterlambatan di dalam pelaporan pajak, kurang lebih seperti itulah. Itu menstimulus anak saya menjadi reaktif. Ya, kenapa menstimulus menjadi reaktif? Karena dia mendapat stimulasi atau cetusan dari kantor pajak di mana dia punya mindset, paradigma. Pajak itu adalah pihak yang akan menyusahkan, akan kemudian banyak membuat dia terpojok. Jadi ketakutan-ketakutan dan pemikiran-pemikiran negatif yang hadir di dalam dirinya. Akibatnya respon yang dia keluarkan, yang dia ekspresikan adalah penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan komplain, dan dia teleponlah saya. Ketika dia telepon saya, gitu kan ya, saya sedang berada di kolam renang, habis latihan renang. Dia kemudian memulai pembicaraannya dengan emosi yang sangat tinggi. Dia mengatakan begini, ini gimana sih kantor pajak? Udah zaman yang begitu canggihnya, semua serba pakai aplikasi gitu kan ya. Ternyata ketika saya mau mengurus persoalan yang saya dinyatakan masih pending gitu kan ya, jawabannya cuma adalah silahkan datang ke kantor pajak yang terdekat yang memang kantor pajak yang saya cabangnya saya gitu kan ya. Terus saya nanya gitu, Mas, nggak adakah cara yang lebih praktis di mana saya bisa misalnya mengisi apa kek masuk ke aplikasi? Nggak bisa, Ibu harus datang langsung. Nah, anak saya kesel sekali gitu karena merasa satu, zona nyamannya terganggu. Dia lagi dalam suasana nyaman, pengen relax. Kemudian dia harus ke kantor pajak. Belum lagi dia dibayang-bayangi dengan image ya negatif tentang pajak karena takut ketakutannya tuh udah liar gitu kan ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bertindak sebagai seorang coach dalam hal ini, yaitu untuk anak saya. Tanpa disadari itu udah menjadi habitnya saya. Saya cuma tanya begini, saya paham ya apa yang kamu rasain gitu kan ya, bahwa kepanikan kamu ini kan karena ada ketidaknyamanan, kamu harus pergi ini dan kamu harus terganggu istirahatnya gitu. Tapi sekarang apa yang kamu inginkan nih dalam hal ini gitu. Ya masa begini, dia masih dengan keluhannya dia jadi responnya adalah emosinya gitu kan ya. Masa nggak ada cara yang lain ya? Terus saya kemudian mulai mengajak dia untuk berpikir mulai dengan kritis. Oke, kalau ternyata memang kita harus menghadapi fakta itu, kita nggak punya pilihan dan kita harus datang ke sana gitu. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Terus dia masih diem, masih emosi. Terus kemudian akhirnya saya bilang begini, oke, kalau kamu terus jawabannya dia tahu lah, dia masih emosi tuh. Terus kemudian saya bilang begini, oke, kalau kamu nggak tahu, oke, kalau begitu coba kita sudahi dulu pembicaraan kita. Kamu pikirkan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa Bunda bantu nih untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Belum saya tutup telepon gitu ya, dia udah bilang, oke deh kalau gitu saya siap-siap dulu, saya mau dandan dulu, setelah itu saya jemput Bunda, terus kita ngurus bareng-bareng. Oke, setuju, kalau gitu siap bantu. Itu tidak sampai 15 menit, tapi proses percakapan saya dengan anak saya bisa membuahkan hasil. Itu yang namanya quick win. Dia mau bergerak, akhirnya dia menyelesaikan persoalannya, dan ternyata dengan dia ke kantor pajak, justru insight baru, wawasan baru yang didapat dari dia, dan dia menyatakan bahwa kok kantor pajak sekarang berubah pelayanannya, tidak menakutkan, bahkan orang pajak menawarkan bantuan untuk bisa membantu pelaporan. Kurang lebih gitu yang dimaksud dengan quick win, adalah contoh nyata. Itu Mas Aldo? Mas Aldo? Terima kasih. Okay. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Paulus. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Silakan, Bu. Oke, baik ya. Jadi ini percakapan yang 15 menit yang sebetulnya dari cerita saya juga bisa menjadi inspirasi gitu kan ya. Tapi kalau kita punya katakanlah punya anggota tim gitu kan ya, kemudian atau anggota tim kita terus kelihatan murung karena dia merasa kembali level of motivasinya rendah karena gagal presentasi gitu kan ya. Maka bisa jadi
kita sebagai supervisornya ya punya dua pilihan. Pilihan yang kalau tidak terbiasa melakukan coaching, kita akan dengan cepatnya akan ngomong, yaudah nanti kita bahas aja deh di Monday morning meeting atau kita bahas aja deh di review bulanan. Ya. Tapi kalau dia udah terbiasa dengan coaching, dia nggak akan menunda, ya. Dia pasti akan meluangkan waktu 10-15 menit dengan kemudian membangun percakapan dengan anggota timnya, dan kemudian dia akan mulai ngomong, oke, tadi pengalaman yang sangat baik buat kita ya. Apa yang menurut kamu tadi berjalan dengan baik? Terus apa yang menurut kamu masih belum berjalan dengan baik? Gitu. Terus apa yang bisa kira-kira kita buat jauh lebih efektif lagi ke depannya nih, agar yang tidak baik ini bisa kita kurangi dan kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih efektif. Nah itu yang kemudian akan menggugah orang, kemudian punya perspektif yang berbeda, punya kemudian pemikiran yang mungkin selama ini dia nggak kepikir gitu kan ya, tapi dia lakukan berdasarkan kemandiriannya dia. Dan kita hanya membantu mengembangkan kapasitas berpikirnya lewat percakapan yang penuh makna itu. Kira-kira seperti itu. Oke, next Mbak Sinta. Oke, ya. Jadi dengan demikian kalau kita bisa ambil lesson learn-nya kan ya, percakapan itu ya bisa bentuknya sesuatu yang membuat kita jadi rilis karena kita menemukan jawaban, kita menjadi pandangannya terang, kemudian bisa menjadi refleksi gitu kan ya, dan akhirnya tanpa disadari kita memberikan energi positif kepada anggota tim kita gitu kan ya. Jadi sekali lagi dalam proses mentoring and coaching itu bukan tentang durasinya, tapi tentang kualitas pertanyaan kita dan tentang kualitas bagaimana kita mengkomunikasikannya gitu ya. Jadi sekarang buat saya itu mitos bahwa mentoring and coaching harus dilakukan dalam sesi panjang, formal, pakai teknis. Karena saya baik di kantor maupun di rumah ya, komunikasi sehari-hari saya adalah komunikasi coaching dan mentoring gitu. Ya, jadi singkat sekali termasuk kepada suami saya, anggota tim saya di rumah atau anak, cucu gitu kan ya. Semua itu saya udah terbiasa tanpa saya harus berpikir karena saya selalu melatih itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi bahwa quick wins yang ketiga itu menjadi penting karena pas dan cocok untuk leader yang sibuk. Oke. Dan membiasakan diri untuk selalu bertanya itu menjaga momentum gitu kan ya, dan momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan gitu kan ya adalah lakukan misalnya pada waktu coffee break gitu kan ya, atau meeting-meeting singkat, meeting-meeting informal yang kadang-kadang setiap saat pintu kita terbuka, anggota tim kita bisa dengan bebas masuk dan kemudian membangun komunikasi. Nah, itu bisa dilakukan di situ teman-teman. Dan lakukan secara konsisten. Jadi dengan demikian itu akan membuat kita memiliki kebiasaan dan juga karakter ya, kebiasaan dan karakter bagus gitu. Baik, quick win yang keempat ya, grow model. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini yang sudah pernah mengikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan dan juga menggunakan aplikasi coaching gitu kan ya, pendekatan coaching atau mentoring gitu kan, tidak asing dengan kata-kata grow model gitu ya. Nah, kalau grow model di sini kan G-nya seperti yang saya bilang itu adalah goal-nya gitu kan ya, apa yang mau kita capai, realitinya tuh fakta-faktanya gitu ya, mencakup apa yang kita udah lakukan, ada hambatan atau enggak gitu kan. Opsi itu ide-ide yang berkembang misalnya, kalau ada 2 atau 3 cara lain apa yang bisa dicoba. Kalau will adalah keinginan kuat kita untuk mau menindaklanjuti. Jadi langkah pertama apa yang kamu bisa lakukan gitu ya untuk mulai mau diambil. Nah, jadi hasilnya gitu ya, kalau dengan ini itu dengan model grow, maka staff itu akan lebih mandiri. Gitu, ya. Model grow ini adalah model yang paling sederhana tapi efektif sekali teman-teman. Ya. Jadi saya sarankan bahwa ini perlu dikembangkan sebagai bagian dari komunikasi kita sehari-hari dengan siapapun juga. Oke. Mari kita lihat lesson learn-nya teman-teman. Kita lihat lesson learn-nya. Oke. Lesson learn-nya adalah bahwa kita mendapatkan kesadaran atau kemudian mengingatkan kembali bagi yang sudah punya dan sudah pernah menggunakan grow model adalah framework yang bisa dipakai ya untuk mendapatkan quick wins gitu ya, hasil yang cepat gitu, hasil yang nyata dari proses coaching dan mentoring. Ya. Terus kemudian grow juga membantu leader mengarahkan percakapan coaching menjadi lebih terstruktur. Ya, paling enak deh. Kenapa perlu grouping, perlu distrukturkan ya? Bayangin aja kalau kita punya baju gitu kan ya, terus penataannya nggak pakai struktur, berapa waktu yang kita buang untuk mencari sesuatu, mencari baju yang kita inginkan. Belum lagi energinya, belum lagi pikirannya, emosinya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita punya grouping, kita klasifikasikan, kita strukturkan gitu kan ya, yang ini warna putih-putih semua, oh ini baju santai, ini warna putih-putih tapi baju formal. Berapa banyak energi waktu yang kita bisa hemat untuk hasil yang powerful, hasil yang besar gitu. Jadi model grow silakan dipakai oleh teman-teman karena itu bisa memberikan kontribusi terhadap komunikasi yang powerful, percakapan singkat dan percakapan singkat tapi hasilnya luar biasa. Oke. Ini ada beberapa contoh ya, tadi banyak sekali sebetulnya sudah saya sampaikan karena ada pertanyaan yang bisa kita lemparkan pada saat kita ingin menggali apa sih yang diinginkan oleh menti atau coach kita.
Kemudian yang kedua pertanyaan yang bisa memberikan kesempatan kita dan menti kita atau kunci kita untuk melengkapi cara pandang kita, yaitu berupa fakta-fakta yang terjadi saat ini gitu kan ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengenerate ya ide-ide. Silakan Mbak Sinta gitu ya. Yang ketiga itu option itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberi kesempatan menti atau coach untuk mengembangkan idenya gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang powerful sekali, sederhana tapi powerful ya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang bisa mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Nggak usah yang complicated dulu. Ini adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang sederhana, yang perlu gerak cepat untuk mengambil keputusan apa yang mau disikapi demi penyelesaian masalah yang dihadapi. Oke, yang berikutnya adalah lesson learn-nya. Ya, jadi sudah kita lanjut lagi. Jadi staff punya tujuan yang jelas. Oke, ya silakan Mbak ke quick win 5. Ya, quick win 5 di sini adalah jadikan mentoring bagian dari pengembangan karir atau succession plan, ya kan? Nah, ini cuma memberikan insight atau bayangan ya. Bayangkan sebuah perusahaan kehilangan salah satu direktur utamanya karena pensiun mendadak. Pastinya panik, ya. Terus pastinya memberikan PR bagi pemegang saham, siapa yang siap menggantikan. Di satu sisi sebenarnya ada beberapa kandidat internal, tapi mereka belum dipersiapkan. Akhirnya perusahaan pun harus mencari orang luar, yaitu pro hire ya, gitu. Yang butuh waktu adaptasi bisa jadi lama atau bisa jadi tidak sesuai dengan culture perusahaan itu sehingga bisa jadi mengganggu keselarasan di dalam organisasi. Atau skenario kedua, gitu kan ya, perusahaan ini sudah menyiapkan program mentoring bagi para manajer potensial. Ya, jadi mereka udah punya potret gitu kan ya, mana yang di kategori 1, mana yang di kategori 2, kategori 3 karena mereka sudah punya catatan berdasarkan catatan mentoring and coaching di mana setiap kandidat-kandidat itu gitu memiliki berbagai parameter yang bisa memberikan informasi dan juga rekomendasi terhadap kesiapan atau kematangan kepemimpinan dari yang bersangkutan. Ya, nah ini akhirnya membuat human capital division gitu atau perusahaan mempunyai strategi untuk kategori pertama yang memang top ya, high top talent gitu. Maka trainingnya seperti apa, proses mentoringnya seperti apa gitu ya. Itu akan berbeda dengan kategori yang kedua dan ketiga. Nah, kalau perusahaan punya ini akan luar biasa sekali gitu ya bagi kelangsungan hidup talent-talentnya gitu. Sehingga dengan demikian strategi mentoring ini punya kontribusi bagi kesinambungan atau kelangsungan hidup dari perusahaan gitu ya. So dengan demikian teman-teman, lesson learn yang bisa kita dapat gitu ya, mentoring itu bukan hanya sekedar good to have, tapi strategic tool yang bisa menyiapkan generasi penerus. Jika mentoring diposisikan dalam succession plan, maka karyawan yang berbakat akan mendapatkan arah dan role model yang pastinya berbeda-beda dengan karyawan yang mungkin kapasitasnya berada di bawahnya. Sehingga dengan demikian mentor-mentor akan punya kesempatan untuk lentur menyikapi mereka-mereka yang punya kompetensi berbeda-beda gitu ya. Sehingga dengan mentoring and coaching ya, maka organisasi bisa memastikan terjadinya transfer knowledge ya, behavior dan juga transfer pengalaman dan juga memberi kesempatan kepada perusahaan pada akhirnya punya pipeline ya, leader-leader yang memang sudah dipersiapkan dengan lebih cepat dan lebih terarah. Oke. Sehingga mentoring menjadi jauh lebih penting. Sekarang kita punya kesadaran baru karena ini bisa memitigasi risiko kita akan kehilangan orang-orang bagus, gitu kan ya. Kemudian membantu jalur karir yang lebih jelas karena mereka bisa punya planning yang bagus, tapi juga punya cara bagaimana bisa mengisi planning itu menjadi sesuatu yang real gitu. Dan pada akhirnya ini akan juga memberikan kontribusi bagi terbangunnya organisasi pembelajaran dan juga membangun engagement. Karena dengan demikian apa yang saya janjikan, bagaimana cara yang mudah, cara yang tidak diabaikan setiap harinya dan juga bisa dipraktekkan secara cepat, ini sudah saya berikan berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terakhir dari saya sebagai penutup, pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa bawa keranjang. Mentoring and coaching bukan sekedar percakapan, tapi mentoring and coaching adalah kunci tumbuhnya kinerja dan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Alfon. Nah nih luar biasa. Kita kasih aplaus dulu teman-teman semua yang hadir. Yang masih setia hadir ada berapa nih Mas Alfon? Ada 28, 27 orang. Terima kasih untuk tepuk tangannya luar biasa.
Saya rasa paparannya luar biasa, Mbak Nan. Jadi ini juga bermanfaat buat saya pribadi gitu ya. Ke depan ya harus mengaplikasikan ilmu yang Mbak Nani berikan ya. Filosofinya luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan semua sebagai trainer, sebagai atasan, sebagai siapapun lah. Dan saya agak surprise juga ternyata Mbak Nani juga mengaplikasikan ini ke rumah ya, kegiatan di rumah, ke suami, kemudian ke anak-anak. Ini hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih atas jabarannya. Saya yakin teman-teman juga merasakan manfaat yang luar biasa dari paparan di pagi hari ini. Oke, karena waktu juga nih Mbak Nan, kita harus sudahi. Ada beberapa pesan dan pesan yang akan saya sampaikan sebelum kita closing. Oke, teman-teman, sekali lagi event pagi hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun teman-teman jika ingin mendapatkan materi yang isinya daging tadi semua ya, kemudian ingin mendapatkan PDF material, ada beberapa topik yang related dengan topik kita di pagi hari ini, ada beberapa ebook ya, 3 ebook kalau nggak salah. Kemudian mendapatkan rekamannya, mungkin ada yang kelewatan dan pengen ditonton kembali agar bisa lebih maksimal mendapatkan manfaat dari ilmu yang diberikan. Ada sedikit investasi, caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo untuk mendapatkan keempat item tersebut. Nah ini e-booknya ya, teman-teman yang suka baca e-book silakan diambil juga, ada 3 e-book ya. Tak ada gading yang tak retak, kita butuh inputan dari teman-teman semua dalam rangka kita improve dari waktu ke waktu untuk webinar kita di pagi hari ini. Tolong disiapkan waktu sebentar untuk melakukan evaluasi, foto barcode-nya dan isi beberapa pertanyaan. Terima kasih banyak untuk inputan dari teman-teman. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya, silakan di foto barcode-nya. Nah, untuk yang ingin tahu terkait dengan kegiatan NQA bisa follow, ini ada link tree-nya NQA, bisa link ke beberapa sosial media, ada rekaman-rekaman juga di sana, ada informasi-informasi, ada materi PPT dan lain-lain, PDF ya. Silakan di foto dan terkoneksi dengan link tree-nya NQA ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas informasi yang luar biasa tadi kita udah terima ya dari sama-sama dengan dari coach kita Mbak Nani. Mungkin saya kasih kesempatan dulu Mbak Nani, mungkin ada kata penutup Mbak Nan untuk kita semua di pagi hari ini. Silakan Mbak Nan. Kata penutup tidak, tetapi nggak banyak. Cuman memang untuk menjalankan proses mentoring and coaching itu sebetulnya butuh, satu adalah kompetensi dari kita sendiri. Terus yang kedua adalah tentunya ada karakter. Karakter itu adalah kesabaran gitu ya, dan mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah tentunya komunikasi yang bisa berbasis kepercayaan. Nah, saya rasa 3 itulah yang nanti membuat semuanya juga menjadi jauh lebih mudah dengan apa yang sudah dimiliki. Terima kasih. Komunikasi berbasis kepercayaan, luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat coach kita, Coach Nani yang luar biasa. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Kalau bisa buka videonya teman-teman, kita foto dulu bersama untuk kenang-kenangan. Buka videonya, ya silakan dibuka videonya, kita foto bersama. Pak Suhut, thank you banget ya Pak. Oke, apakah udah semua? Foto, saya foto ya. Izin tahan. Oke, terima kasih Pak Gari. 1, 2, kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3, tahan. Oke, sudah berarti selesai sudah acara kita. Terima kasih banyak Mbak Nani sekali lagi. Terima kasih semua teman-teman yang udah hadir di pagi hari ini. Sampai ketemu di Sabtu depan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.